terus mengembangkan usaha atau mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saya selalu menanamkan di dalam diri saya, di dalam pikiran saya, kita harus mempunyai pondasi yang benar dan gambar diri yang benar. Ya, gambar diri seperti apa? Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast kita yang ke-30. Tema kita pada podcast kali ini adalah tentang disiplin dan ketangguhan. Baik, saya di sini tidak sendiri ya tentu. Saya di sini ditemani oleh seorang wanita yang tangguh sesuai dengan tema kita. Baik, telah hadir di sini Silva Fresila ya. Selamat pagi Silva. Beliau adalah alumni SMP Tarsisius 2 tahun 2006, SMA Tarsisius 2 tahun 2009. Adapun sertifikat yang pernah dimiliki adalah antara lain tahun 2017 ada Certification of Human Resource Management Professional. Kemudian di tahun 2017 juga ada Certified Public Speaker. Kemudian di tahun 2021 juga mendapatkan sertifikat Maxwell Leadership Certificate Team Member Speaker Trainer and Coach. Baik, tentu Sobat YBHK penasaran kan? Oleh karena itu kita ikuti podcast hari ini. Oke, lanjut Silva. Ya, Yes, panggilannya Ibu. Silva ya. Iya. Oke, siapakah Silva ini? Kita kenal lebih dalam ya. Beliau adalah pemilik Renotop. Nah, Renotop ini kayaknya apa ya? Sesuatu yang baru nih. Ada kepanjangannya kah atau apakah ini Renotop ini? Iya Boleh, Ibu, ya. jadi Renotop itu adalah supermarket bahan bangunan. Ya. Ada kepanjangannya sebenarnya. Oke, Renotop ya. itu dari renovasi top, iya Renotop. Oke, Gitu. dari namanya bagus ya. Nah, sebelum kita masuk lagi, kita akan tahu nih dulu cerita masa nih. Alumni SMP Tarsisius 2 tahun 2006 dan SMA. Boleh diceritakan dulu semasa SMP dan SMA-nya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya hari ini. Kalau saya boleh podcast juga bersama dengan Ibu di Yayasan Bunda Hati Kudus. Oke, waktu zaman-zaman SMP dan SMA itu yang paling saya ingat adalah saya satu-satunya wanita yang dipilih menjadi pemimpin upacara, Bu. Oh, dulu masih ini ya, cowok semua? Iya, Oke. karena yang lain tuh cowok semua, jadi hanya saya aja gitu Oke, yang iya. dipilih menjadi pemimpin upacara. Ini kriterianya apa nih? Cantik jangan-jangan? Saya kurang tahu nih Bu. Saya dipilih sama guru-guru soalnya gitu. Ya ada suka dukanya ya, ada bandelnya juga dipanggil sama guru BK gitu ya. iya. Tapi yang saya paling ingat gitu ya, guru-guru di Tarsisius 2 ini mengajarkan saya harus disiplin dan harus tangguh gitu ya. Kalau ada mengalami kesulitan, PR atau ulangan, nggak bosan-bosannya tanya aja sama ibu, tanya aja sama bapak gitu. Jadi supaya dijelasin lagi, gitu sih Bu kurang Iya, lebihnya. oke. Jadi kalau mungkin Silva zamannya sekolah tidak mengalami online ya, tidak seperti yang sekarang. Tetapi mungkin sebenarnya sama ya nilai-nilainya gitu. Kira-kira kalau menurut Silva nih kalau di zaman sekarang dengan zaman dulu tuh apa sih yang membedakan atau yang sebenarnya sama aja di anak sekolah sekarang ini? Iya mungkin membedakan ya Bu, karena masa-masa pandemi ini kita harus menyesuaikan dengan sekarang anak-anak harus online, di mana anak saya sendiri mengalami gitu ya. Mereka susah fokus ya Bu, karena kan tidak langsung di-touch dengan Kelas gurunya. berapa anaknya? Anak saya kelas 3 SD dan 4 SD. Oke. Gitu. Online semua? Online semua. Baru minggu ini mereka mengalami onsite di sekolahnya, tapi baru seminggu 2 kali. Jadi mereka itu benar-benar harus fokus banget ya, karena kan bisa ke distract, maksudnya ada mainan lah, nanti nggak ada guru yang benar-benar mengawasi mereka gitu. Jadi mereka benar-benar harus disiplin ya dan taat gitu. Kira-kira dari nilai berarti yang didapatkan dari Tarsi 2 dulu adalah salah satunya disiplin. Iya. Adakah itu diterapkan ke anak-anak
Iya, sangat saya terapkan Ibu. Jadi saya mengajarkan mereka bagaimana disiplin itu wajib dan harus. Bagaimana mereka ada waktunya sekolah, ada waktunya bermain, ada waktunya makan, ada waktunya beristirahat. Jadi mereka benar-benar harus disiplin dan ada waktunya untuk belajar juga gitu. Oke, untuk Silva ini berbicara tentang yang cerita-cerita masa lalu ya, kan ini sesuatu yang kenangan itu pasti selalu indah. Nah, untuk yang kenangan ini talenta apa yang Silva rasakan? Oh ini nih kayaknya talentaku waktu di SMA atau SMP itu ada nggak? Iya, jadi berkat waktu itu ikut ekstrakurikulernya paduan suara Bu. Oke, masih Jadi ada nih sekarang. masih ada ya, jadi masih lumayan favorit juga dipilih. iya. Soalnya waktu itu kan suka ikut lomba-lomba ya Bu, dan waktu itu juara, jadi buat lebih semangat. Nah, kenapa aku waktu itu ambil paduan suara? Karena saya senang menyanyi Bu. Saya senang menyanyi dan akhirnya kan di situ kan diolah vokal kan, A I U E O nya dan lain sebagainya. Jadi sempat ikut Indonesian Idol juga waktu itu. Gitu. Nah, kebetulan juga di gereja saya kan jadi singer, song leader. Jadi sangat-sangat bermanfaat banget sih Bu. Waktu saya ikut ekstrakurikuler itu saya jadi tahu cara-caranya bernyanyi dari perut ya kan, nggak bisa dari tenggorokan. Nah, itu benar-benar membuat saya sekarang ya suaranya ya lumayan lah ya. Tentu ada bakat juga kali ya. Iya, ada bakat juga. Dari siapa nih nurun? Dari papa. Oh, dari papa. Jadi papa suaranya juga bagus, lalu turunannya pun adik-adiknya juga suaranya bagus-bagus. Jadi gitu. penting juga ya, jangan cuma belajar tetapi juga nyoba ekstra yang lain ya supaya bisa menggali talenta. Betul banget Ibu. Nah, sekarang kembali lagi ke tadi ya, Renotop ya. Tentu ini sebuah bisnis yang tidak langsung tahu-tahu jadi besar dan seterusnya. Nah, kira-kira apa sih ceritanya dulu sampai ketemu dengan berjodoh ini dengan Renotop ini tuh ceritanya gimana nih? Oke, jadi Renotop supermarket bahan bangunan ini memang dimulai dari suami saya ya. Suami saya bekerja atau memiliki usaha ini, lalu di tahun 2015 saya mulai mendampingi dia di usaha ini. Nah, waktu saya pertama menggeluti di usaha ini, saya masuk di bidang divisi HR, HRD-nya. Jadi sebelumnya ini adalah toko bahan bangunan tradisional, di mana setelah itu berubah menjadi supermarket bahan bangunan yang pasti memerlukan standar-standar yang membuat para karyawannya dan customer menjadi lebih puas berbelanja di supermarket kita. Akhirnya Bu, waktu itu saya membuat SOP, standar operasional prosedur, saya merapikan organisasinya supaya terus maju. Nah, nggak mudah ya Bu, karena saya dihadapkan dengan karyawan-karyawan yang lama-lama gitu, yang sudah terbiasa nggak disiplin. Iya, seperti itu. Mindsetnya itu nggak mau disiplin, ya udah kerja ya sekedar kerja, nggak ada usaha untuk lebih lagi gitu. Nah, akhirnya saya masuk, saya banyak memberikan training juga ke mereka bahwa kita bekerja harus dengan hati, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjadi dampak buat orang lain gitu. Jadi banyak suka dukanya sih Bu, waktu saya mulai merintis supermarket bahan bangunan bersama suami. Salah satunya ini yang pasti yang sangat berdampak ini dengan adanya pandemi kemarin ya. Mungkin ada nggak yang ini sampai titik saya harus seperti ini nih nggak akibat dampak dari pandemi ini? Kira apa yang terjadi ketika benar-benar pandemi ini kan memang hampir semua usaha terdampak nih. Betul Ibu, betul. Kalau yang terdampak sekali di Renotop nih apa? Iya, jadi waktu mulai masa pandemi masuk ya ke Indonesia gitu ya, lalu ada PSBB waktu itu pertama kali, itu sangat-sangat berdampak karena waktu itu 100% kontraktor itu diberhentikan Ibu, waktu pertama. Jadi kontraktor diberhentikan dan banyak kontraktor-kontraktor itu yang akhirnya uangnya nggak cair dan akhirnya dia tidak bisa melanjutkan bangunannya mereka. Nah, akhirnya terdampak pada usaha kami gitu, dan akhirnya waktu itu kita benar-benar udah press budget, kita langsung atur gitu ya budget dan ternyata masih belum bisa, dan akhirnya dengan berat hati kita sempat memang melakukan beberapa PHK
untuk karyawan gitu. Tapi puji Tuhannya mulai berjalan lagi dan kita mulai meng-hire orang lagi, Bu. Itu sih berita baiknya, walaupun sempat mengalami keterpurukan gitu ya karena masa pandemi, tetapi kita terus berusaha disiplin, tangguh melewati semuanya, dan akhirnya sekarang kita mulai meng-hire karyawan-karyawan lagi. Oke, super sekali ya, kelihatan nih wanita tangguhnya terlihat sekali nih. Jadi ada di dalam kita memutuskan sesuatu yang mungkin berat ya, tetapi itu salah satu yang pilihan memang nggak mau diambil kan. Betul, ya, di situ. Ibu. Nah, untuk yang ketika berjalan akhirnya bisa kembali normal, kemudian bisa kembali menata. Nah, kira-kira yang kedepannya ini apa saja nih yang bisa dilakukan supaya Renotop juga tetap eksis, supaya tetap bisa berjalan dan bisa dikenal banyak orang. Hal apa yang dilakukan sekarang? Iya, jadi ini saya juga sekalian ada tips-tips ya, Bu, bagaimana kita terus mengembangkan usaha atau mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saya selalu menanamkan di dalam diri saya, di dalam pikiran saya, kita harus mempunyai pondasi yang benar dan gambar diri yang benar. Ya, gambar diri seperti apa? Kita harus mempunyai gambar diri yang kita bisa menerima setiap kekurangan dan kelebihan dari kita sendiri dan orang lain. Kita harus punya, kalau bahasa Jawanya gitu ya, legowo gitu ya, Bu. legowo gitu ya. Dan kita harus, apapun yang terjadi di depan kita, kita harus terus menghadapinya dan terus percaya bahwa apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi perkataan kita. Dan apa yang menjadi perkataan kita itu yang akan menjadi perbuatan kita. Setelah kita menjadi perbuatan kita, itulah yang akan menjadi karakter kita. Dan karakter kitalah yang akan menentukan masa depan kita. Gitu. Jadi saya selalu menanamkan perkataan yang baik, yang positif, perbuatan yang positif, dan semuanya itu menjadikan kita akan menjadi lebih disiplin dan menjadi wanita tangguh. Oke, sip nih, cocok sekali ya. Jadi untuk sobat-sobat YBHK tadi sudah sangat jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Silva ya, tentang ketangguhan, tentang karakter, tentang bahwa kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita miliki, kemudian tidak menganggap suatu kelemahan itu ya. Intinya kita selalu menanamkan hal yang positif dalam diri kita. Betul. Itu kurang lebih ya. Kemudian nih terkait dengan tema kita disiplin dan ketangguhan, apa nih kira yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang ingin ya istilahnya mereka ini masih dalam tahap sekolah ya, kira-kira apa nih pesan bagi anak-anak yang masih sekolah, masih mungkin mereka belum bisa menemukan nih apa tujuan mereka gitu, boleh disampaikan? Iya, oke, buat teman-teman, adik-adik semua ya yang sedang berusaha sekolah nih di masa pandemi gitu ya. Iya, terus maju ya, terus disiplin, karena disiplin itu adalah kunci segalanya ya. Terus kalian terus fokus dan sebisa mungkin mencari tujuan hidup kalian, karena saat kalian mendapatkan tujuan kalian di dunia ini, kalian akan antusias, kalian akan semangat untuk mencapainya. Tapi kalau kita nggak mempunyai tujuan yang jelas di dalam hidup ini, kita akan menjadi seperti pontang-panting ya, nggak tahu arahnya kemana. Tapi adik-adik yang sekarang masih bersekolah, sekolah dengan rajin, sekolah dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah bekal kalian untuk kalian mencapai hal-hal yang di depan kalian. Dan saya sangat yakin gitu ya, seperti saya waktu sekolah juga nggak selalu happy gitu ya. Nggak PR nih kayaknya ya. Tapi saya sangat percaya dengan adanya saya Silva di tempat ini sekarang, itu semuanya karena SMP, SMA saya dididik dengan benar. Saya mau juga untuk diajar dan dibentuk sehingga saya menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Jadi adik-adik semuanya terus semangat sekolahnya dan capai cita-cita kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan gitu. Oke. Ya tentu dulu Silva ini kan nggak pernah membayangkannya bahwa nantinya ini loh saya akan punya
punya salah satu Usaha. yang mengelola Renotop Iya. ini ya kan. Nah, bagaimana kok bisa ini kan Renotop ini tidak cuma satu ya, satu Iya, cabang. Ibu. Ada berapa nih di sini? Ada 10 cabang. Oke, 10 cabang di mana aja? Boleh disebutkan? Iya, rata-rata sih daerah Ciledug ya Bu. Oke. Ciledug, Larangan, terus ada juga yang di Seskoal Cidodol Jakarta Selatan, lalu ada juga Renotop Meruya ya di dekat Universitas Mercubuana, dan ada juga yang di Pinang Cipondoh, dan ada yang di Raden Patah. Ketika menentukan lokasi-lokasi itu apakah memang ada strategi marketingnya atau memang ya karena ada tempat usaha di situ atau gimana? Iya, jadi memang kita ada strategi marketing Bu, di mana yang kita itu melihat ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan daerah-daerah di mana yang memang mempunyai daya tarik, daya tarik untuk kita buka di situ. Dan rata-rata memang kalau kita lihat harus memang ada toko-toko bahan bangunan ya, yang memang sekitar di situ juga, supaya berarti kan udah ada benihnya untuk kita buka di situ. Gitu. Terus tipsnya bagaimana? Ini kan tentu Renotop ini harus bersaing ya, mau nggak mau kan di toko bangunan ini kan juga sangat banyak, bahkan ada mungkin yang sudah mempunyai brand, mungkin nama besar gitu. Betul, kan. Nah, Ibu. bagaimana trik-triknya supaya ini bisa tetap eksis dan percaya bahwa yang kita mulai dari hal kecil, yang kita selalu setia dengan hal-hal kecil, pasti nantinya akan menghasilkan hal yang besar. Nah, gimana Renotop ini bersaing dengan yang istilahnya sudah punya nama gitu. Oke, jadi saya percaya banget ya Bu, bersama suami gitu, apa yang sudah Tuhan titipkan ke kita, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, segenap hati kita, segenap pikiran kita, dan segenap kekuatan kita, pasti berkat itu ada aja ya Bu. Mau nanti ada kompetitor di sebelah kita atau kompetitor itu besar gitu ya, dan saya sangat yakin gitu penyertaan Tuhan itu selalu ada, karena apa yang sudah dititipkan di kita itu kan kepunyaan Tuhan dan nggak mungkin Tuhan ambil lagi. Nah, bagian kita sebagai anak-anaknya gitu ya, sebagai orang yang sudah dipercayakan, bagian kita melakukan, bagian kita terus mengembangkan potensi kita, kapasitas kita, mau diperbesar gitu Ibu. Mau walaupun sakit ya rasanya, tapi kita mau diperbesar supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi dampak gitu ya. Karena kan kalau kita terus maju, terus berusaha dan semakin buka cabang lagi, itu kan akan membuka lapangan pekerjaan ya gitu, membuka lapangan pekerjaan, dan itu kan yang kita impikan gitu, menjadi dampak sehingga orang-orang yang membutuhkan pekerjaan bisa bekerja di tempat kita dan bisa menafkahi keluarganya. Ada ini rencana untuk keluar kota ya? Ada Ibu. Oke. Udah ada bocoran nih. Jadi nantikan aja ya. Oke, yang berikutnya tadi sudah berbicara tentang tips bagi yang masih belajar. Sekarang kira-kira tips yang sobat YBHK ini kan tidak cuma kalangan siswa-siswi yang nonton, tapi mungkin yang mereka yang sudah lulus atau mereka yang baru cari usaha. Kira-kira apa nih tips dari Silva? Oke, jadi untuk yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan gitu ya, atau baru lulus SMA ya, saya punya tips-tips singkat sih. Bagaimana kita itu harus memilih lingkungan Bu. Lingkungan kita itu harus yang positif dan membangun. Karena di lingkungan itu kan kita akan tertanam hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi lingkungan itu yang akan membuat menentukan masa depan kita juga. Iya, betul. Lingkungannya yang seperti apa? Apakah lingkungannya malas-malasan, ya pasti kita akan jadi malas-malasan juga ya Bu ya. Biasa kan gitu ya. Betul. Tapi kalau lingkungan kita semangat, lingkungan kita punya antusias tujuan yang jelas, kita pun akan terpacu untuk menjadi orang-orang yang sukses juga. Yang kedua, kita tuh harus mempunyai rasa mau diajar dan dibentuk. Seperti pisau Bu, waktu dia udah nggak tajam, yang kita lakukan apa Bu? Iya, Mengasah. Nah, waktu mengasah itu kan sakit ya Bu ya, si pisau itu kan disayat gitu kan ya. Itu sama seperti kita, waktu kita mau dibentuk itu pasti sakit banget.
Dan karena kita kan harus keluar dari zona nyaman kita. Betul. Ya, jadi rekan-rekan semuanya yang di sini sedang mau usaha atau sedang baru lulus mencari pekerjaan gitu ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mau dibentuk dan diajar supaya kita menjadi orang yang sukses juga. Dan yang terakhir, ini yang sampai saat ini saya lakukan, yaitu punya mentor, punya partner ya, dimana kita itu bisa ke-charge gitu Bu. Kan kadang kalanya kita manusia bisa down ya Bu. Betul. Apalagi situasi lagi seperti ini gitu kan, pasti ada masa-masanya kita sedih, masa-masanya kita terpuruk, putus asa. Nah, waktu kita ada mentor, waktu kita mencari orang yang bisa membuat kita semangat lagi, itu akan mempengaruhi kita Bu. Kita akan seperti handphone kan butuh charge, sama seperti kita manusia kita butuh charge. Ya seperti misalnya dari sisi kerohanian, saya punya kakak pembina. Bagaimana setiap hari kita harus baca kitab suci kita, bagaimana kita harus berdoa. Lalu di bidang usaha, saya mempunyai mentor di bidang usaha retail. Saya mempunyai mentor di mana kalau saya sedang ada kesulitan, saya bisa mencari beliau dan beliau bisa membuat saya semangat lagi. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, 3 hal tadi semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, oke. Mungkin yang ada ketika orang di dalam situasi seperti ini yang sering-sering lagi booming di sini healing ya, healing ya, butuh sesuatu penyegaran kembali ya. Tapi sempat di itu juga loh, sempat di pelintirin juga. Ya udah kita healing aja terus. Healing maknanya lain lagi ya. Healing aja terus, nggak usah kerja lagi. Ya. Oke, tipsnya tadi bagus sekali ya bagi yang mau lulus maupun usaha. Nah, tadi Silva diungkapkan yang awal-awal ya, ternyata dalam kita mau belajar, mau diasah tadi salah satunya mungkin Silva melakukan pembelajaran nih, salah satu kan dapat sertifikat ini. Nah, apa yang mendasari Silva ini untuk tetap mau belajar, terutama ini yang diambil tentang public speaking ya, kalau kebanyakan ya kalau saya lihat. Iya. Apa yang latar belakangnya? Jadi kebetulan suami saya tuh suka banget belajar. Jadi karena udah suami istri gitu ya, jadi ketepak ya. Jadi saya juga sepaket ya. Sepaket gitu ya. Jadi tapi awal saya mau gitu ya untuk diajar dan dibentuk, lalu mengambil pilihan untuk mengambil sertifikat untuk menambah ilmu ya pastinya ya. Itu karena saya punya tujuan yang jelas Bu. Kalau saya nggak mau belajar, nggak mau mengambil ilmu dari orang yang memang sebelumnya udah sukses, ya saya akan begini-begini aja. Tapi waktu saya mau belajar, waktu saya mau terus diasah, saya akan mendapat pengalaman yang baru dan ilmu yang baru, dan saya bisa membagikan ke orang lain. Itu sebenarnya tujuan saya mau mengambil certified. Waktu saya ngambil CHRPM itu human ya, itu karena waktu itu saya di perusahaan kan HRD, jadi saya harus tahu banget soal human handling mereka tuh gimana sih. Lalu kenapa saya ngambil certified public speaker? Karena saya ada di dunia itu, saya harus mentraining mereka. Bagaimana seorang leader itu harus menjadi pemimpin yang tangguh, menjadi pemimpin yang disiplin. Nah, saya itu ada caranya bagaimana kita harus one by one gitu ya, supaya supaya mereka paham lah apa yang saya jelaskan gitu. Lalu yang terakhir saya mengambil John Maxwell, itu adalah leadership. Bagaimana saya rindu gitu Bu, saya diperlengkapi gitu ya sebagai pemimpin yang John Maxwell itu kan orang yang sangat hebat banget gitu ya. Dan saya tuh mau belajar seperti dia. Saya mau menjadi pemimpin yang bisa berdampak bagi banyak orang. Saya mau menjadi pemimpin yang bisa menaungi mereka. Saya mau menjadi pemimpin yang gak hanya otoriter, tapi saya mengerti apa yang menjadi kendala mereka, apa yang menjadi masalah mereka, dan saya bisa membantu mereka untuk melewati masalah demi masalah. Walaupun saya sendiri sebenarnya juga banyak gitu ya masalah cuma gak kelihatan. Tapi ya itulah maksudnya kalau kita punya tujuan yang jelas di dalam hidup ini, masalah demi masalah apapun itu, kita akan bisa melewatinya. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berarti di podcast kita kali ini, sobat. Jadi
Jangan lupa kita untuk selalu menantikan podcast-podcast berikutnya. Terima kasih hari ini untuk Silva yang sudah hadir di dalam podcast kita hari Dengan ini. senang hati Ibu. Ya, Terima intinya kasih juga. di dalam hidup kita harus mau disiplin dan tangguh, apapun yang terjadi di depan kita bisa menjalankan dengan semaksimal mungkin, tentunya dengan pernyataan Tuhan. Amin. Ya, oke. Jadi Sobat YBHK, sekian podcast kita hari ini. Salam sehat, sukses bersama YBHK.